seperti itu. Mereka mau mengambil tanah yang sudah diduduki oleh orang-orang Palestina, diklaim itu milik mereka. Karena nenek moyang mereka pernah menempati tempat itu. Maka jawabannya, sebelum nenek moyangmu, siapa yang nempatin sini? Siapa? Ya orang Arab. Kan Aniin disebut mereka, udah tinggal di sana sebelum engkau. Maka kalau bicara duluan mana yang tinggal? Soalnya mereka mengklaim umat Islam ini baru loh tinggal di sana. Sebelum mereka orang-orang Yahudi. Maka pertanyaannya, sebelum Yahudi siapa yang tinggal di sana? Berarti engkau nggak punya hak kalau bicara sejarah di sana. Kemudian bantahan yang kedua, orang-orang Yahudi sekarang yang ada, kebanyakan mereka itu sudah tidak murni nasabnya. Jadi mereka mengklaim mereka adalah orang yang menjaga nasab. Enggak. Mereka mengatakan nggak bisa orang luar Yahudi untuk masuk ke agama Yahudi. Karena Yahudi ini agama yang merupakan turunan. Itu dusta. Kenapa? Karena ada satu kerajaan di selatan Rusia sana yang disebut kerajaan Khazar. Itu rajanya dan rakyatnya masuk kepada Yahudi. Dan mereka mengetahui hal itu. Sehingga udah nggak murni lagi kalau engkau mengatakan, oh kami anak keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga kami punya hak di sana. Enggak juga. Engkau secara darah nggak murni darahmu. Yang ketiga, kalau kita lihat berapa lama sih Yahudi tinggal di sana? Kalau bicara siapa yang lebih dulu bukan Yahudi. Kita bicara yang lama-lamaan lah. Kalau kita bicara hak itu buat yang paling lama berarti dia yang paling berhak dapat tanah situ. Engkau berapa tahun tinggal di situ? Oh, aku pernah 20 tahun. Fulan 50 tahun. Fulan 100 tahun. Oh berarti yang lebih lama yang berhak. Siapa? Yang 100 tahun. Fadl sudah buat antum. Kalau bicara lama-lamaan di sana. Tapi baca sejarah. Yahudi tinggal di sana. Kalau bicara buku sejarah yang mencatat eksistensi orang Yahudi di Palestina, ada yang mengatakan 3 abad setengah. Seperti Belanda menjajah Indonesia. 3 abad setengah. Ada yang mengatakan 5 abad. Oke, anggap 500 tahun. Yahudi pernah berkuasa di sana. Nah, umat Islam berapa lama menetapi sana? Sejak tahun 15 Hijriah. Sampai hari ini. 1400 tahun lebih. 1400 tahun lebih. Jadi kalau bicara lama-lamaan lebih lama umat Islam lah. Jadi secara sejarah nggak bisa mereka mengakui itu tanah milik mereka. Tapi kalau bicara secara agama Ustaz, sejarah mereka ya memang mencari-cari alasan sebenarnya untuk menguasai Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa yang mereka menganggap di situ ada haikal Nabi Sulaiman, temple yang mereka klaim berada di sana, sehingga mereka hendak mendirikan hal itu, ingin mengusir umat Islam dari sana. Secara agama, nasabnya mereka sudah, nasabnya orang-orang Yahudi sudah bercampur. Kemudian mereka menasabkan mereka pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Benarkah seperti itu? Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita membaca, nanti mungkin dibaca ya, karena waktu kita nggak panjang, kita akan membaca beberapa ayat insya Allah di surat Ali Imran ayat 65 sampai 68 ya. Bagaimana Allah mengatakan, ya ahlul kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian berbantah-bantah dalam masalah Ibrahim? Kan yang dikasih tanah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Untukmu dan untuk keturunanmu. Mereka menganggap orang Yahudi Nasrani ini ribut. Menganggap Nabi Ibrahim itu Nasrani. Yang Nasoro. Yang Yahudi beranggapan, lah Nabi Ibrahim itu Yahudi. Maka Allah katakan kepada mereka, kalian kenapa berbantah-bantahan dalam urusan Nabi Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih.
Afala ta'qilun. Taurat dan Injil itu diturunkan kapan? Setelah Nabi Ibrahim apa sebelum Nabi Ibrahim? Setelah Nabi Ibrahim. Sehingga kalau kalian mengklaim bahwa Nabi Ibrahim Yahudi atau Nasrani, ya nggak tepat lah. Sampai Allah katakan, afala ta'qilun. Nggak mikir kalian. Nabi Ibrahim, lalladzina taba'u. Orang yang paling pantas dengan Nabi Ibrahim adalah yang mengikuti Nabi Ibrahim. Secara agama. Wa hadzan nabi walladzina amanu. Dan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kalau bicara ajaran Nabi Ibrahim, ada patung-patung dan berhala? Nggak ada. Sedangkan Nasara masih punya patung-patung dan berhala, Yahudi juga seperti itu. Nggak ada. Jadi yang lebih pantas mengaku pengikut Nabi Ibrahim, ya Nabi Muhammad alaihissalam dan umatnya. Dan kalian nggak pantas. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 1, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 140. Nanti juga dilihat, dibaca. Bagaimana Allah mengatakan, am taqulun. Apakah kalian mengaku, berkata, menyatakan, inna Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat. Apakah kalian mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, dan 12 anaknya kanu hudan au nasara. Mereka semuanya orang-orang Yahudi. Mereka semuanya orang-orang Nasara. Bayangkan, sampai Nabi Ismail juga dianggap Nasara. Dianggap Yahudi semua mereka. Maka Allah katakan, a'antum a'lamu amillah. Yang lebih mengetahui itu kalian apa Allah? Tapi itulah jemaah, orang-orang Yahudi. Yang kita tahu mereka pun dapat dukungan dari Nasara dan apa yang terjadi di Palestina. Baik. Kemudian yang kedua. Kalau mereka mengatakan itu dijanjikan kepada mereka dalam kitab mereka. Sedangkan Taurat yang ada itu sudah mengalami penyelewengan dan penyimpangan. Mereka merubah-rubah. Ya namanya kitab yang sudah dipalsukan, nggak bisa dijadikan sandaran. Ya gimana kitab kalian? Buktikan kalau ini Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Buktikan. Kok ternyata di dalamnya ada hal-hal yang saling bertentangan? Buktikan. Mereka tidak dapat membuktikan hal itu. Karena memang mereka sudah merubah-rubah, menambahin dan mengurangi kitab tersebut. Tapi yang ketiga, oke, kalau kita nerima, kita terima, katakan oke, benar di dalam kitab mereka disebutkan bahwasanya itu tanah dijanjikan buat mereka. Yang pertama bahwasanya janji Allah itu diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim pindah, Nabi Ibrahim bukan penduduk Palestina. Bukan. Nabi Ibrahim dari Irak sana, dari Babilonia. Ketika Nabi Ibrahim sampai ke Palestina, ke tanah Kan'an, Allah berikan janji kepada Nabi Ibrahim. Ini buat engkau dan anak keturunanmu. Sebagaimana disebutkan di Sifir Takwin, ya, ayat 12:7. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ke Mesir, Nabi balik lagi, Nabi Ibrahim dikasih lagi janji bahwasanya ini untukmu. Ini disebutkan dalam Taurat. Pertanyaannya, ketika itu siapa anaknya Nabi Ibrahim? Anak pertama beliau adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail. Tapi anaknya lagi Ustaz, kan Ishak. Oke, Ismail dan Ishak. Berarti dijanjikan untuk kedua-duanya. Tapi yang benar, kalau bicara janji itu benar, anak pertamanya adalah Ismail alaihissalam. Baik, ini berkaitan dengan janji kepada Nabi Ibrahim. Atas kebenaran kita mengatakan benar. Mereka dijanjikan untuk punya tanah tersebut. Dan Nabi Ibrahim sudah pernah tinggal di sana. Allah tidak ingkar janji. Tinggal di sana. Baik, kemudian mereka mengatakan bahwasanya janji itu adalah warisan.
Jadi tetap diturunkan kepada anak keturunannya selama-lamanya. Bukan cuma pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama anaknya Ishak atau Ismail. Enggak. Ini selama-lamanya. Ahibati fillah, Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di surat Al-Ma'idah ayat 20-21. Cerita bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika meninggalkan Mesir. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah." Kalian masuklah ke tanah yang disucikan. Allati kataballahu lakum, yang sudah Allah tetapkan buat kalian. Benar ya? Wala tartaddu ala adbarikum. Kalian jangan kabur, jangan meninggalkan peperangan. Fatanqalibu khasirin. Kalian akhirnya akan menjadi orang-orang yang merugi. Tapi kenyataannya orang-orang Yahudi nggak mau masuk. Iya Ustaz, nggak mau masuk 40 tahun. Tapi setelah itu kan masuk mereka. Di bawah pimpinan Yusha' bin Nun. Ahibati fillah. Kita kembali bicara. Apakah kalian benar keturunannya Nabi Musa alaihissalam? Keturunannya Nabi Yaqub alaihissalam? Sehingga punya hak itu? Atau kalian bukan? Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat, Allah Azza wa Jal memberikan janji sebenarnya buat orang-orang yang bertakwa. Sehingga yang nggak bertakwa nggak bisa tinggal di situ. Buktinya mereka 40 tahun nggak bisa masuk Palestina. Karena mereka belum bertakwa. Para ulama menyebutkan kenapa 40 tahun? Agar generasi yang tua-tua mati semuanya. Sehingga ketika orang-orang Yahudi menyimpang dari ajaran yang Allah turunkan kepada mereka, mereka nggak pantas untuk masuk sana lagi. Nggak pantas. Janji itu buat yang bertakwa. Nabi Musa saja itu nggak masuk ke sana. Nabi Musa meninggal dunia sebelum masa hukuman itu selesai. Di surat Al-Anbiya ayat 105. Ini mungkin kita baca nih. Surat Al-Anbiya ayat 105. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fiz zabur Remember the dhikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Nih, di Zabur, di kitab Zabur. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Tertulis di sana. Dan juga tertulis dalam Lauhul Mahfuz bahwa tanah ini, bumi ini dipusakai buat siapa? Buat orang-orang yang soleh. Dan terbukti dalam sejarah ketika orang-orang Yahudi soleh, Bani Israel ketika itu soleh, mereka menempati Palestina. Ketika mereka menyimpang, mereka diusir. Dihancurkan Masjidil Aqsa. Hancur Masjidil Aqsa. Hancur. Karena perbuatan mereka. Jadi bahkan orang-orang luar datang menghancurkan Palestina. Mereka ditarik tadi ke Babilonia ya. Atas kedurhakaan mereka. Jadi kalau bicara hak, sebenarnya hak ini adalah untuk orang-orang yang soleh. Kemudian yang keempat jamaah, kalau dikatakan janji yang Allah janjikan kepada Nabi Musa, itu sudah Allah berikan kepada mereka. Bagaimana pada masa Yusha' bin Nun, mereka sudah memasukinya, mereka sudah tinggal di sana. Yang terakhir, janji Allah sejatinya, ini juga buat umat Islam yang sekarang mungkin sedih melihat kondisi Palestina. Ya, siapa yang tidak sedih jamaah? Kok seakan-akan yang terjadi di sana itu sebuah pembantaian yang disaksikan oleh dunia dan dunia tutup mata.
Nah, ketahuilah semua, kita pun umat Islam, kalau menginginkan kembali Palestina, kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sekedar teriak-teriak, mengatakan, oh kita punya hak di sana, sama kayak Yahudi juga nanti. Oh kita punya hak secara sejarah, kita punya hak secara agama. Tapi sejatinya, pantaskah kita mendapatkan hak itu kembali? Karena janji Allah itu syaratnya kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka bagi setiap muslim yang menginginkan untuk kembali ke Palestina atau ingin kembali beribadah di Masjidil Aqsa tanpa ada gangguan dari mereka, maka kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi bukan dengan teriak-teriak. Oke, kita sumbang duit untuk membantu. Naam, kumpulkan dana. Kita bantu mereka. Selesai urusannya? Nggak selesai. Tetap Yahudi yang berkuasa di sana. Tahun depan terjadi lagi. Hamas nyerang, Israel nyerang. Perang-perangan di antara mereka. Yang terdampak warga yang sipil. Kita sumbang lagi buat mereka. Iya, kita sumbang. Kita bantu saudara kita. Sampai kapanpun kita bantu mereka. Kita bantu mereka. Tapi sekali lagi ingat, tetap Yahudi yang berkuasa di sana. Sejak tahun 48. Kita menyaksikan hal ini. Tahun lalu terjadi, tahun ini terjadi, tahun depan terjadi lagi. Dan Yahudi tidak akan berhenti. Sampai itu yang mereka klaim. Dari Nil sampai Efrat menjadi tanah kekuasaan mereka. Maka coba kita buka firman Allah di surat Al-A'raf ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Kepusakaannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Ingat, bumi ini bukan punya orang Arab, bukan punya orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan punya siapa-siapa. Tapi punya Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, tatkala mereka hidup dalam tekanan dan penindasan Fir'aun. Yang kita tahu kekuasaan Fir'aun jangan ditanya. Kemana-mana kekuasaan Fir'aun pada waktu itu. Maka Nabi Musa kepada kaumnya mengatakan, ista'inu billah. Yang pertama, minta tolong sama Allah. Berdoa. Apakah antum berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina? Apakah antum berdoa agar Allah memperbaiki umat Islam? Sehingga mereka kembali kepada Allah. Mereka pantas mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla. Wasbiru, dan bersabar. Semuanya perlu kesabaran. Nggak boleh kita tergesa-gesa.